Mengerjakan sholat ba'diyah isya dan tarawih itu lebih afdol mana atau lebih utama mana, Ustaz? Ini saya tunjuk saja ya untuk menjawabnya Ustaz Ramadan mungkin. Mohon dijawab, Ustaz. Harusnya itu harus ba'diyah isya dilakukan dulu, setelah isya ba'diyah isya baru dilanjut sholat tarawih. Lebih bagusnya seperti itu. Karena fadilahnya memang Orang yang berpuasa pada siang hari berkumur dengan es campur, itu bagaimana hukumnya? Bos, tegak engkau kemurmu aja bos. Lanjut, Ustaz. Untuk berkumur sendiri itu fullnya meskipun itu menggunakan es teler tadi, full hukumnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Khairul Rozikin dan teman saya Ahmad Naufal Fadail di podcast BSG Visual. Kali ini kami datangkan Ustadz Pondok Pesantren Baitus Sholihin untuk menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi unek-unek di kalangan di masyarakat. kalangan masyarakat ya pastinya. Tentunya seputar bulan suci Ramadan. Spesial bulan Ramadan. Ya. Oke. Untuk itu mungkin perkenalan terlebih dahulu para tamu kita yang kita undang pada malam hari ini. Dari ujung Ustadz Ramadan, Al-Fakir Ramadan. Ustadz Ramadan dari mana asalnya, Ustadz? Dari Pulau Gili Ketapang, Pulau Gili Ketapang, Probolinggo ya, Ustadz? Probolinggo. Di tengah-tengah ya Ustaz ya? Di tengah ya, dikelilingi laut itu. Oh iya. Di tengah laut. Tengah-tengah laut. Bahr ya, apa itu bahasa Arabnya itu, Mas? Bahrun ya. Bahrun ya. Bahrun. Ah, ya Allah. Iya. Berarti naik kapal, Ustadz ya? Naik kapal harus nyebrang. Harus nyebrang. Gak ada akses untuk naik helikopter atau apa kalau sekarang? Helikopter enggak ada. Kalau kapal selam ada ya. tapi dulu katanya saya dengar di sana itu mau dibuat jembatan katanya. Benar Mau dibuat jembatan, bener Ya, nggak? tapi orang sana itu tidak mau lah istilahnya. Oh iya. Kenapa tuh? Kenapa kok gak mau? Kan lebih enak akses untuk pergi ke kota. Ya, pertama penculikan sepeda motor tambah mudah. Oh iya. Soalnya di sana sepeda motor kan di pinggir-pinggir jalan. Oh iya. Nah, yang kedua, Bebas lah ya. Yang kedua transportasi kapal. Kapal penumpang itu tidak ada yang naik. Seperti itu kan. Sebentar dulu, sebentar. Saya belum pernah ini nyampe ke Gili Ketapang. Iya. Ya. Kalau di Gili Ketapang itu berarti naruh motor itu gak di dalam, gak kayak di sini. Enggak, di pinggir-pinggir jalan. Dan itu aman. Aman ya. Tidak Karena pernah memang kalau kejadian. ada misalkan ada istilahnya maling lah. Maling. Mau mencuri motor itu pasti ketemu ya. Pasti ketemu. Karena lingkup sana saja. Ke sana saja. Dan untuk Ustadz selanjutnya Perkenalkan, nama saya Sulaiman, asal saya dari Jember. Jember Sumber Baru ya. Sumber Baru, tepatnya Sumber Baru. Karena saya juga kelahiran Jember, Ustadz. Oh Jember juga Jember ya? juga tentunya. Jadi santri BSG Jember ini, para santri Jember ya. Saya dekat rumahnya. Oh masih tetangga atau tetangga desa? Saudara, Oh saudara. saudara Mon Yako. Ya. Oh Mahmud Yako. Ya, kita langsung ke pokok inti saja sudah ya. Oh, ya, mungkin Biar ya, tidak lama-lama ini ya. Untuk waktunya kita. Karena sekarang saya mau ada jadwal soalnya. Oh, padat Ustaz. Padat sekarang. Ya, lanjut. Ini kita ada pertanyaan seputar tentang Ramadan. Jadi di sini begini Ustaz. Mengerjakan sholat ba'diyah isya dan tarawih itu lebih afdol mana atau lebih utama mana, Ustaz? Ini saya tunjuk saja ya untuk menjawabnya Ustaz Ramadan mungkin. Mohon dijawab, Ustaz. Afdol sholat tarawih dan Lebih ba'diyah isya. lebih afdol mana mengerjakan sholat sunnah ba'diyah isya atau
sholat sunnah tarawih? Oke. Sebelumnya kalau masalah lebih utama mana, ditanya afdal mana sholat tarawih sama sholat ba'diyah. Pertama, ya, sholat tarawih itu adalah momentum tersendiri di bulan Ramadan. Pastinya kan seperti itu. Bener, adanya cuman di bulan suci momen Ramadan. ya. Hanya di bulan suci Ramadan. Nah, tapi ba'diyah Isya itu adalah sholat yang dimudhobah bahasa apa? Yang ditekuni oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Rasulullah itu tidak muadhabah, tidak menekuni sholat tarawih. Alasannya karena pertama beliau itu takut sholat tarawih ini dikira wajib sama umat muslim. Makanya beliau tidak muadhabah di sholat tarawih. Tapi muadhabahnya beliau di sholat ba'diyah Isya. Ba'diyah Isya. Makanya lebih baiknya itu sholat Isya, kemudian sholat ba'diyah Isya dilanjut dengan sholat tarawih. Kalau di masyarakat biasanya kan sholat Isya langsung sholat tarawih, tidak ada ba'diyah, kan seperti itu ya lumrahnya ya. Rata-rata gitu ya, Sa. Harusnya itu harus ba'diyah Isya dilakukan dulu, setelah Isya ba'diyah Isya baru dilanjut sholat tarawih. Lebih bagusnya seperti itu. Karena fadilahnya memang lebih besar ba'diyah Isya. Oh, jadi antara fadilah kalau kita bicara pahala Ustaz ya. Pahala ya. Pahalanya antara sholat ba'diyah ini dengan tarawih itu lebih besar Ba'diyah Isya. ba'diyah ya. Ya. Ba'diyah Isya. Tentunya lebih afdol berarti ini kan ya. Lebih afdol ba'diyah Iya. ketimbang sholat tarawih gitu Berarti kan, kan. gini, tata caranya itu Iya. adalah sholat Isya jamaah ya, jamaah sholat Isya, setelah itu mengerjakan sholat ba'diyah. sunnah ba'diyatul Iya, Isya. ba'diyatul Lalu Isya. dilanjut dengan Dilanjut dengan sholat tarawih. sholat tarawih begitu. Iya, berarti kayak gitu ya tata cara yang benar sebenarnya gitu. Ya. Tapi bukan memahami saya ndak usah sholat tarawih saja karena fadilahnya lebih besar ba'diyah. Nah, malah Seperti memilih itu, sholat kan? sunnah ba'diyah saja gitu. Iya, ndak usah tarawih ngopi saja misalnya ya. Oh ya. Bukan seperti itu pemahamannya. Jadi ba'diyah dikerjakan disambung dengan sholat tarawih. Karena sholat tarawih memang momentum tersendiri kan di bulan suci Ramadan. Benar. 1 tahun 1 kali gitu. Kapan lagi gitu. Jadi memang kadang di masyarakat itu ketika sholat tarawih tersebut eman 1 tahun Iya, 1 kali eman. kan seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya itu bahasa-bahasa kayak gitu kita mengerjakan sholat sunnah ba'diyah itu malah lebih utama Iya. daripada mengerjakan sholat tarawih. Tapi bukan untuk kita tidak sholat Ya. tarawih kan seperti itu. Iya, apa namanya? Biar kita tuh apa namanya sih? Jadi gini. Jadi Apa namanya tadi? kita sholat sunnah ba'diyah lalu mengerjakan Iya, sholat iya. sunnah tarawih. Ya, intinya lebih afdol dulu sholat Sholat ba'diyah sunnah Isya. ba'diyah dulu ya. Habis itu sholat tarawih. Ya, inti dari pertanyaan yang ini jawabannya adalah Ba'diyah Isya. ba'diyah Isya itu lebih utama daripada sholat tarawih seperti itu. Dan lanjut ya. Oh, lanjut. Masih beda berapa pertanyaan itu sih banyak. Yuk, lanjut. Gas. Oke, kita ke pertanyaan yang kedua. Ini biar Siapa ini? Ustaz Sulaiman saja yang menjawab. Sudah. Oke. Pertanyaan kedua adalah ini kita bahas orang puasa Ustaz ya. Ya. Bagaimana jika pada siang hari ini soim ya, orang berkumur dengan es campur, Tat. Berkumur dengan es campur. Iya. Orang yang berpuasa pada siang hari berkumur dengan es campur. Itu bagaimana hukumnya? Bos, tegak engkau aku murung aja, Bos. Aku murung tegak engkau, Bos. Ya, kita kan Iya. di sini bicara soal Oh, iya. hukum. Oh, iya. Kalau ya, bagaimana Ustaz? Monggo. Untuk berkumur di bulan puasa dengan es campur ya tadi pertanyaannya, es atau campur. dengan es doger bahasa lainnya Es atau teler teko. Kan emang viral sekarang es teko sekarang. Sekarang lagi viral. Es teler teko kalau sampai berkumur sampai
Sampai ini seteko. sampai 1 teko atau 2 teko kan tele kembung. Merdeka itu. Ya, gimana ini? Lanjut Ustaz. Untuk berkumur sendiri itu fullnya meskipun itu menggunakan esteller tadi, full hukumnya itu ya makruh. Makruh dengan catatan selama bisa dipastikan tidak ada sesuatu dari esteller itu yang masuk. Kepada tenggorokan kita atau bagian anggota dalam kita. Tapi ketika kita berkumur-kumur, toh walaupun dengan air biasa, tidak dengan es teler atau es campur tadi itu, kita berkumur-kumur, contoh bangun tidur jam 2, kita mau mandi berkumur-kumur, tapi kok ada kerasa sedikit yang masuk, itu batal. Oh, berarti gitu ya. Karena catatannya selama tidak ada sesuatu yang masuk dari Ke yang dibuat kumur itu ke kerongkongan tadi, itu tidak membatalkan puasa. Berarti hukum berkumur itu makruh. Begitu tadi. Makruh berarti. Makruhnya tersebut apa inda zawal apa gimana? Apa memang dari apa setelah imsak atau gimana setelah apa? Oh, runtutan iya. hukumnya itu. Hukum makruhnya, jatuhnya hukum makruh tersebut. Untuk hukum makruhnya Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i, Ustaz. Ya. Dan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ini berbeda pendapat. Ya. Untuk Imam Nawawi, beliau itu mengatakan tidak ada kemakruhan. Ini sama hukumnya dengan ketika kita sikat gigi ataupun memakai siwak ketika berpuasa. Imam Nawawi mengatakan dari pagi sampai maghrib itu tidak ada kemakruhan di sana. Imam Nawawi Ustaz. Imam Nawawi. Berbeda dengan Imam Rafi'i. Kalau Imam Rafi'i, beliau mengatakan qabla zawal la yukrah, lakin ba'da zawal yukrah. Jadi kalau sudah jam 12 ke atas, intinya setelah zuhur bahasanya sekarang. Setelah salat zuhur atau setelah waktu zuhur, kok dia itu sikat gigi, bersiwak atau berkumur-kumur itu makruh. Indar Rafi'i. Ya. Menurut Imam Rafi'i, tapi menurut Imam Nawawi tidak ada kemakruhan sama sekali dari subuh sampai maghrib, tidak ada kemakruhan di situ. Jadi entah itu kita mau berkumur-kumur pakai apapun selagi pakai bakso. Jadi nggak apa-apa. Kuah bakso. Kalau pakai baksonya ya bukan berkumur-kumur itu. Iya. Mengunyah-ngunyah. Iya. Bagi pemirsa yang sedang menonton podcast ini apa namanya? Ini yang sangat lumrah soalnya. Pertama pertanyaan kayak gini nih lumrah. Hukum-hukum tentang berkumur-kumur tentang apa nih? Berkumur menggunakan apa tadi? Esteller. Wah, bakso katanya lagi ada itu di komen-komen biasanya. Itu makruh. Nah, oke. Terus lanjut, Bos. Berkumur-kumurnya yang makruh. Ya, berkumurnya. Kalau selagi saya tegaskan lagi ya, selagi itu tidak masuk ke tenggorokan. Kalau sudah masuk, berarti itu dihukumi batal sudah puasa. Walaupun itu sedikit. Walaupun tadi sedikit. katanya Ustaz Walau Sulaiman. Walau kolil. Tidak boleh ya pemirsa, awas hati-hati kalau mau berkumur-kumur itu yang pasti-pasti aja. Jangan yang tidak pasti. Iya, Oke, karena yang tidak pasti memang itu kalau menyakitkan. Biasanya kalau orang puasa itu Lepasan. memang ini rada apa ya, bau mulutnya rada nyengat memang. Jadi kita gimana seolah-olah mau sikat gigi terus kan seperti itu. Nah, yang terjadi di masyarakat tersebut bagaimana hukumnya ketika kita pada siang hari bersikat gigi yang seperti itu? Iya. Jawabannya adalah Iya. yang barusan diutarakan oleh Untuk Sulaiman. menyikapi yang dimaksud tadi oleh masyarakat kan, kalau kita tidak sikat gigi mulut kita bau. Terus gimana kita nanti kalau semisal kerja di bulan puasa kan tidak semuanya, atau kuliah atau yang ada yang kuliah, ketika kita berbicara atau ngobrol bener. Iya, yang pas itu baunya kol elong. ya. Kol elong. Cup-cup Itu sangat bahaya banget itu, Bos. Bener. Jadi itu kan pandangannya Imam Rafi'i. Beliau kenapa mengatakan makruh? Karena dalam salah satu hadis, famus shaim atyabu indallahi min rihil misik, seperti itu. Kalau tidak salah. Seperti itu ya. Betul, Bos. La ala sawab. Setahu saya itu lanjut dulu. Lanjut. Karena
bau mulutnya orang yang berpuasa itu menurut Allah Menurut Allah ya, itu maksud itu saya tadi. lebih wangi daripada baunya minyak misik, baunya parfum misik. Tapi itu indallah. 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 Kalau- Indanas. Kalau kita ketemunya. jangan memahami hadis ini dengan oh ini kita ngobrol sama teman kita langsung hah gini ke teman itu Enggak. ini Misik, misik, misik. gitu. Misik, Ini tidak bisa. Bukan ada. Berarti apa namanya? Indallah itu kan? Ya, Indallah. Indallah Ya. benar ya. Saya tadi mau jawab itu sebenarnya. Tahu tuh kan disebut gitu, Bos. Ya. Jadi intinya pertanyaan yang ini berkumur kembali ke yang awal yang ya. awal. Berkumur karena inti pertanyaannya di situ tadi. Ini sudah kemana-mana sebenarnya. Berkumur di siang hari dengan menggunakan es campur itu makruh. Makruh. Dan bagi para pemirsa yang bau mulutnya Diharapkan itu untuk menutup atau enggak sikat gigi. Sikat gigi dong. Gigi lah ya, sikat gigi dong. sikat gigi. Sikat gigi. Sikat gigi aja. Karena Meskipun nggak pakai pasta gigi, yang penting sikat dulu lah. sikat gigi. Pot-potnya itu. Mau disemburakin pot ngapok. Lanjut. Nah, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Tinggal apa itu, Bos? Pertanyaan terakhir sudah. Oh, udah terakhir. Terakhir. Ini tetap seputar tentang puasa tentunya. Biasanya ini ada saat-saat sore hari. Pada sore hari. Pertanyaannya apa? Saya bacakan dulu. Apa, Bos? Bagaimana hukumnya mencicipi makanan ketika kita berpuasa? Ini untuk para zaujah-zaujah ini sebenarnya ya. Bagaimana hukumnya mencicipi Lebih ke khusus makanan? ke zaujah. Iya, istri lah. Untuk menghidangkan suami. Makanan, Ini kan belum suami-suami ini. Mau apa bulan suami istri-istri itu? Masih belum suami-suami Nah, ini kan. namanya maksudnya. Iya. Oh, takut salah paham. Yang suami kan hanya saya. Enggak saya nggak gini-gini ya. Udah. Jadi bagaimana hukumnya mencicipi makanan ketika bulan suci Ramadan atau lagi berpuasa? Bagaimana Ustaz? Oke, untuk mencicipi makanan, ini untuk mengetahui rasa makanan. Rasa makanannya apakah itu asin, apakah itu terlalu manis atau terlalu pahit atau masih ya cia. Biar buka puasanya wow gitu Nah, kan. biar buka puasanya enak, Lezat. makan lezat Iya, sama lezat. keluarga. Ya. Kalau mencicipi makanan tujuannya untuk mengetahui islahnya makanan tersebut. Islah. Enak endaknya makanan itu boleh karena termasuk hajat. Aja. Seperti itu. Termasuk hajat. Yang tidak boleh dzauqut ta'am mencicipi makanan itu ketika tidak ada hajat. Tidak ingin tahu enak endaknya makanan, ngoro-ngoro dicicipi. Nah, itu tidak boleh karena tidak ada hajat. Kalau tujuannya untuk agar tahu enak endaknya makanan itu boleh, termasuk hajat. Seperti itu. Mungkin saya bacakan sedikit ya ibaratnya. Ya. Oh, enak Ustaz. Bisa. Spill lah. Pilih ibarat dulu ya. Sepil ibarohnya. Dan Spill tadi nggak pakai ibaroh ya. ibaroh. Cuman saya sudah ini. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab Busyra Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarku zauqit ta'ami. Ini termasuk makruhatu saum ya. Sesuatu yang makruh ketika dilakukan di bulan puasa. Tarku dzauqit ta'am bal yukrahu khaufa usulihi li jawfihi na'am in ihtaja ila mudgina wi khubzin litiflin laisa lahu man yaqumu bihi aw li tahnikihi lam yukrah. Nah, ini juga termasuk hajat. Tadi kan hajatnya ketika ingin mengetahui enak endaknya makanan. benar. Itu pertama hajatnya. Termasuk hajat juga ketika ada seorang ibu yang ingin mengunyahkan makanan untuk si anak. Mama. Anak kecil, mama itu ya. bahasanya. mama, papa. Iya, bukan mama papa. ya, bukan papa. Karena kalau papa gak mungkin ini Mama. anaknya. Ah, iya. Pasti mama yang Yang ke mama.
mama yang ngemama gitu. Kalau ngemama itu enggak apa-apa seorang ibu, tapi jangan ditelan ya. Oh, jadi ditelan. batasannya nggak boleh ini meskipun Ditelan ya? mencicipi istilahnya apa ya, kita kiaskan kepada apa, kuah misalkan. Kuah. Cicipi kuah sekedar di lidah Ustaz ya. Ya, intinya tidak ada sesuatu yang masuk ke tenggorokan. Anggota dalam, jauh bahasanya. Jadi ketika sudah barang kuah tadi itu masuk ke lidah itu Diperbolehkan ketika ada enggak, hajat. maksudnya dikeluarkan lagi. Dikeluarkan lagi. Nggak boleh ditelan Nggak ya? boleh. Oh, seperti Pastinya itu. harus dikeluarkan. Coba akid lah istilahnya. Coba Ya. Intinya nggak boleh ditelan lah intinya. Kan emang fatal kalau Kan ditelan. mun kemur kan tak apa. Enggak apa-apa kan. Mau bakso, mau soto, mau nasi padang, itu yuk. Ya. Jod, Lanjut Ustaz. lanjut Ustaz. Gimana? Jadi ketika tadi itu mencicipi makanan ataupun Mengunyah makanan untuk si mengunyah anak. makanan untuk adulangan ya istilahnya mama lah kalau gampang. Mama anak itu enggak apa-apa Ustaz Nggak ya. apa-apa. Selagi enggak ada barang yang masuk. Kalau sudah ada barang yang masuk Nggak boleh. Batola. batal, botola, Batola, batal. batal. Ya, seperti itu. Jadi intinya itu ketika kita ada hajat untuk ketika kita ada hajat untuk mencicipi makanan tersebut, itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Seperti itu. Ya mungkin Pas, ya intinya asalkan jangan masuk kan. iya jangan Kalau masuk. sampai masuk kan, iya batal lah teman-teman. Nggak boleh Tetap ya, batal. Misal kalau ada para ibu-ibu, para mama-mama yang ingin memama katanya Maduranya itu kan mama mengunyah makanan bagi anaknya, bagi bayinya itu tidak apa-apa. Asalkan tidak masuk ke tenggorokan, ke Tenggorokan. perut. Nah, pas dikeluarkan Keluarkan. lagi. Mama lagi. Mama lagi. Mungkin cukup ya, cukup. Cukup mungkin. Cukup ya. Ya. Mungkin kita nanti ada season part 2 Ya. dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih heboh lagi. Mungkin ini tawarkan permisa. Kalau permisa ingin bertanya, coba komen di Coba bawah komen di bawah ini mau nanya apa seputar tentang Ramadan ataupun apa kisah kehidupan nggak apa-apa. Ya, kisah kehidupan. Kisah kehidupan. Kirim komenan pertanyaan terlucu kalian, nanti kita akan jawab sesuai dengan Kemampuan mereka yang bukan kita. Berarti kita kan dibahas. Kan seperti itu. Oke. Oke, kita closing dulu ya. Ini udah jam 8. Jadwal mepet. Siap. Banyak job ya. Banyak job. Job. Mungkin gini saja ya pertemuan kita pada season kali ini dari kami, saya Khairul Rozikin dan teman Ahmad Afal Fadail. kami undur diri terlebih dahulu. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.